Oke, gue mau contohin gimana cara install Python untuk data science. Sebelumnya, apa dan kenapa Python itu penting? Jadi Python itu sebenarnya salah satu bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, yang kuat, dan dikenal karena kemudahan dan fleksibilitasnya. Gitu, jadi ditekanin di kemudahan, berarti ini salah satu bahasa pemrograman yang paling gampang dan juga fleksibel, jadi bisa dikembangin nggak cuma di data science, tapi di kebutuhan yang lainnya juga. Nah, sebelum kita menggunakan Python, kita tuh harus tahu kalau Python tuh kita bisa tambahin tools biar tampilan si Python itu lebih enak dan punya kemampuan lebih. Oke, untuk langkah pertamanya kita harus download dulu Python-nya dari browser. Kita buka browser apapun, saya itu kita langsung search aja Python. Nah, masuk ke yang Python.org ini. Saya itu langsung download sesuai dengan OS kalian. Saya itu nanti langsung ke download dan bisa langsung diinstal. Ini langsung aja install now. Nah, kalau udah ini berarti sudah selesai, kita bisa langsung close aja. Nah, untuk cek apakah Python sudah terinstall di komputer kita, kita bisa langsung ke command prompt dengan cara kita buka startnya, lalu klik cmd, kita buka command prompt. Nah, di sini kita bisa langsung ketik py enter. Nah, di sini kelihatan kalau kita sudah punya Python versi 3.13. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi-operasi sederhana di Python, misal 1 tambah 1. Terus kita bisa juga ngebuat variabel, misal A sama dengan 2, B sama dengan 3, lalu C sama dengan A kali B. Terus kita print C, enter, muncul nilai 6. Kita juga bisa melakukan for loop, for i in tulisan, lalu kita print i. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau kita mau mengakses Python dengan command prompt seperti ini kan tampilnya tidak enak, sehingga kita perlu install tools tambahan menggunakan pip. Nah, ini kita quit dulu Python-nya dengan cara tulis quit, enter, lalu kita ketik cls untuk membersihkan. Oke, untuk data science sendiri, kita perlu 2 library tambahan. Yang pertama untuk tampilan kita memerlukan JupyterLab, dan yang kedua untuk pengolahan datanya itu kita menggunakan Pandas. Langsung aja kita balik ke command prompt. Oke, balik ke command prompt. Di sini untuk membuka pip kita bisa ketik py strip m pip, enter. Nah, ini akan kelihatan beberapa komen yang bisa kita lakuin di pip. Nah, ini kita pengen coba dulu pakai list untuk ngelihat ada paket apa aja di dalam Python kita. Kita ketik py strip m pip list. Di sini kelihatan kalau kita baru punya pip dan setup tools. Nah, untuk menambahkan library lain, kita bisa pakai command yaitu pip install. Langsung aja kita ketik py strip m pip install. Yang pertama itu adalah JupyterLab. Enter. Nah, ini sudah terinstall. Selanjutnya kita harus menginstall Pandas. Kita ketik lagi py strip m pip install Pandas. Enter. Oke, ini udah terinstall. Nah, sekarang kita bisa ngelihat library apa aja yang sudah terinstall dengan cara menggunakan py strip m pip list lagi. Ini kelihatan kalau tadi kita hanya install 2 library, namun ternyata banyak yang ditambahkan. Itu JupyterLab dan juga Pandas. Nah, oke, ini udah terinstall semua. Sekarang kita bisa buka JupyterLab-nya dengan cara ketik py strip m JupyterLab. Oke, nah ini JupyterLab akan terbuka di browser. Kemudian kita bisa pilih notebook Python 3. Nah, ini tampilan kita bisa
eh, mengcoding Python dengan tampilan lebih menarik dibanding di command prompt tadi. Misal kita bisa melakukan juga 1 tambah 1, terus kita run, kemudian misal kita membuat variabel A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan A kali B, terus kita loopin C, kita run, tuh. Nah, tapi untuk pengolahan data kita perlu mengimport pemasukan tools yang namanya Pandas. Nah, cara memasukkannya kita bisa menggunakan import Pandas SPD. Nah, ini kita jalanin lagi. Kemudian kita bisa contoh memasukkan data ke si Python. Gitu. Misal kita ketik variabel df dengan id.read csv, lalu kita cari salah satu file. Misal ini, terus kita copy as path, kita masukkan ke sini. Gitu ya. Coba kita run, ada error. Oke, ini karena kita harus taruh error di sini. Kita run lagi. Nah, itu udah berhasil. Kita ketik df, lalu kita run. Nah, ini muncul data-data yang ada di file tersebut, yang kemudian bisa kalian olah menggunakan library Pandas. Oke, segitu dulu untuk video instalasi hari ini. Jadi, kalian udah bisa menginstall Jupyter Lab dan Pandas untuk kebutuhan kalian belajar data science ke depannya.